Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi matematika wajib kelas 11 SMA. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama yaitu menemukan konsep limit. Yang kedua, pemahaman secara intuitif limit fungsi. Yang pertama, kita akan belajar tentang menemukan konsep limit. Nah, kalau ada pertanyaan bilangan bulat berapa sih yang terdekat dengan 3? Tentunya dengan mudah kita bisa menjawab ya. Kalau kita bisa lihat garis bilangan ini yang terdekat dengan 3 bilangan bulat itu ada 2 di sebelah kirinya, ada angka 4 di sebelah kanannya. Tapi kalau yang ditanyakan bilangan real berapa yang terdekat dengan 3? Nah, kalau kita gambarkan dengan garis bilangan di sini, bilangan real itu bisa berupa pecahan desimal ya. Jadi yang terdekat dengan 3, kita perbesar ini ya tadi, yang dekat-dekat dengan 3 itu, di sini ada, di antara 2 dan 3 ini sebenarnya ada banyak bilangan real ya. Ini beberapa saja, setelah 2 itu bisa 2,25, 2,5, 2,75. Dan di sebelah kanannya 3 itu bisa 3,25, 3,5, 3,75 dan seterusnya. Nah, kalau kita perbesar ini garis bilangan yang kedua ini, kita akan mencari lagi bilangan yang lebih dekat lagi dengan 3. Jadi, kita buka lagi ya, 2,75 itu di antara 2,75 sampai 3 ini masih banyak juga bilangan real yang ada di dalamnya. Misalnya setelah 2,75 itu 2,8, 2,85, 2,99. Kemudian di antara 3 dan 3,25 juga masih banyak di sini ada bilangan real di dalamnya ya. Misalnya di sini setelah 3 itu 3,01, 3,1, 3,15, 3,25 dan seterusnya. Kemudian garis bilangan ketiga ini kita perbesar lagi ya. Kita mau lihat lagi bilangan real yang di antara 2,99 ini sampai 3,01. Nah, kalau kita perbesar, kita lihat di sini antara 2,99 sampai 3 ini masih juga banyak ada bilangan real di dalamnya ya. Ada 2,999 dan ada juga 2,99999 dan seterusnya. Dan ini juga masih banyak lagi bilangan real di antara 2,999 ini dengan 3. Begitu juga setelah 3 ada 3,00001, 3,0001 dan seterusnya 3,001 sampai di sini. Kalau kita lihat ini masih banyak lagi ya, di dalamnya ada bilangan real. Sehingga bilangan real yang mendekati 3 ini sangat banyak ya jumlahnya, bahkan tak hingga ya. Nah, kalau kita perhatikan garis bilangan yang ketiga tadi, nah ini di sini saya perbesar di sini ya. Jadi di sebelah kirinya 3 atau yang mendekati 3 dari kiri ini ada sekelompok bilangan. Begitu juga yang di sebelah kanan ada sekelompok bilangan yang mendekati 3 juga. Jika kita misalkan X itu sebagai variabel yang menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 3 ini ya, baik dari kiri maupun dari kanan, maka X ini akan disebut mendekati 3. Jadi kita tulis di sini X tanda panah 3, artinya X mendekati 3. Nah, kalau dia X yang mendekati 3 dari kiri, kita tulis X tanda panah 3 pangkat min. Jadi cara membacanya adalah X mendekati 3 dari kiri. Kemudian kalau ada X tanda panah 3 pangkat plus ini, kita baca X mendekati 3 dari kanan. Kita perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada gambar orang main voli. Jadi bola itu dipukul dari sebelah kiri, kemudian disambut oleh pemain yang di sebelah kanan. Nah, pertemuan antara bola dengan pemain di sebelah kanan ini bertemu pada satu titik temu. Misalkan arah gerakan bola ini kita gambar dalam sebuah grafik kartesius, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi gerakannya seperti ini grafiknya, kemudian bertemu di sini. Nah, ini titik temunya kita misalkan. Kemudian kalau kita tarik garis turun, nah ini di sumbu X misalkan di sini C ya. Jadi titik temunya di C, kemudian ini kita tarik ke sumbu Y, ini kita misalkan L.
Jadi titik temunya itu pada titik C dengan ketinggian L. Berdasarkan gambar 6.4 ini kita akan mengkaji lebih jauh gerakan bola ini ya, dengan memisalkan gerakan ini membentuk kurva atau grafik sebuah fungsi. Jadi dengan demikian kita akan memahami konsep limit secara intuitif. Yang kedua adalah pemahaman tentang limit fungsi secara intuitif ini ya, kita jabarkan lagi. Mari kita perhatikan fungsi berikut ya. Jadi ada sebuah fungsi yaitu fx sama dengan x tambah 1 atau y sama dengan x tambah 1, di mana x-nya ini elemen bilangan real. Nah, nanti kita mencari nilai fx-nya berapa, di x sama dengan berapa. Jadi dengan demikian kita mau menggambar grafik dari fungsi fx sama dengan x tambah 1. Nah, untuk menggambar grafiknya kita perhatikan di sini ada sumbu x dan sumbu y. Jadi kita misalkan x-nya 1, kalau misalkan x-nya 1 berarti y-nya atau fx-nya itu, ini x-nya 1 berarti 1 tambah 1. Jadi f1 sama dengan 1 tambah 1, yaitu f1 itu sama dengan 2. Jadi kalau x-nya 1, y-nya 2. Nah, kalau kita gambarkan di grafik di sini, x-nya 1, y-nya 2. Di sini dia ya ketemunya titik 1,2. Kemudian kalau kita misalkan x-nya itu sekarang 3. Jadi x-nya 3, f3 sama dengan 3 tambah 1 yaitu 4. Jadi hasilnya y-nya adalah 4. Jadi kalau x-nya 3, y-nya 4. Kalau kita gambarkan di grafik di sini, y-nya adalah 4. Jadi di sini titiknya ya. Jadi titik temu antara x dan y 3 dan 4. Nah, kalau misalkan x-nya 2. Jadi x-nya 2 tambah 1, y-nya berarti 3. Kita gambar di sini x-nya 2, y-nya 3. Di sini titik temunya ya. Jadi kalau kita tarik garis di sini, seperti ini bentuk grafik dari fx sama dengan x tambah 1. Kemudian kalau kita x-nya misalkan yang mendekati 2 ya. Kalau misalkan x-nya itu mendekati 2 sebenarnya banyak ya, bisa 1,5 di sini. Kalau kita lihat dari grafiknya ya bisa 1,5, bisa 2,5. Kalau misalkan x-nya 1,5 di sini, jadi kita masukkan x-nya di sini 1,5, sehingga hasilnya adalah 1,5 ditambah 1, 2,5. Jadi x-nya 1,5, y-nya 2,5. Jadi grafiknya di sini mungkin ya. Jadi 2,5 di sini. Kemudian kalau misalkan x-nya 2,5 di sini ya, secara grafik, maka y-nya dia 3,5. Dari gambar di samping ini dapat kita amati beberapa hal sebagai berikut ya. Jadi terdapat tak berhingga bilangan real yang mendekati 2. Jadi di sini yang mendekati 2 itu sebenarnya banyak, seperti penjelasan yang sebelumnya. Yang mendekati 2 ini ada banyak, bahkan tak berhingga, baik dari kiri yang mendekati 2 maupun yang dari kanan. Kemudian yang kedua, setiap titik di sumbu X, ini setiap titik di sumbu X mempunyai pasangan di sumbu Y. Jadi 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 3, 3 pasangannya 4, ini 1,5 pasangannya 2,5, di sini 2,5 pasangannya 3,5, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah setiap nilai pada fungsi mendekati 3 pada saat X mendekati 2. Jadi pada saat X mendekati 2 ini mempunyai nilai atau Y-nya mendekati 3. Jadi setiap X yang mendekati 2, baik dari kiri maupun dari kanan, mempunyai nilai yang mendekati 3, baik dari atas maupun dari bawah. Nah, yang berikutnya adalah tampak bahwa pendekatannya itu ada dari kiri dan ada dari kanan.
secara matematika nilai-nilai fungsi yaitu fx sama dengan x tambah 1 yang mendekati 3, nilai-nilai yang mendekati 3 ini, kalau kita lihat di sumbu y yang mendekati 3 ini, pada saat x mendekati 2. Jadi pada saat x mendekati 2, y-nya mendekati 3. Nah, secara matematis, hal ini dapat dinyatakan dengan limit x mendekati 2 dari fungsi x tambah 1 yaitu mendekati 3. Jadi cara membacanya adalah limit x mendekati 2 dari x tambah 1 sama dengan 3. Artinya setiap x yang mendekati 2 ini, jadi x yang mendekati 2 ini nilainya adalah mendekati 3. Nah, ini yang dinamakan dengan limit. Jadi limit itu sebenarnya adalah nilai pendekatan ya. X yang mendekati 2 dari fungsi x tambah 1 ini nilainya adalah mendekati 3. Itulah yang dinamakan dengan limit ya. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang limit, mari kita amati fungsi berikut ya. Jadi ada sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, di mana x-nya ini elemen real, kecuali 1 ya. Jadi x-nya tidak sama dengan 1, tidak berlaku untuk 1. Nah, kenapa tidak berlaku untuk 1? Kita perhatikan berikut ini ya, tabel berikut ini. Kalau kita lihat di sini fungsi fx ini, kita mau mencari nilai-nilai fx-nya untuk setiap x elemen bilangan real. Misalkan kita ganti x-nya itu dengan 0 gitu ya. X-nya ini 0, berarti 0 kuadrat dikurangi 1 itu min 1 per 0 min 1 artinya min 1. Jadi min 1 per min 1 adalah 1, sehingga hasilnya y-nya atau fx-nya adalah 1. Jadi 0 temennya 1, kalau kita gambar di grafik di sini adalah 0, x-nya 0, berarti y-nya 1. Nah, di situ titik temunya ya. Kemudian kalau misalkan x-nya itu 2 gitu ya. Kalau misalkan x-nya ini 2, berarti 2 kuadrat yaitu 4 kurang 1, 3 per 2 kurang 1, 1. Jadi 3 per 1. Jadi kalau x-nya 2, y-nya adalah 3. Jadi kalau kita gambar di grafik di sini ya, jadi x-nya itu 2, kalau x-nya 2 berarti y-nya adalah 3. Di sini titiknya ya, titik temunya. Kemudian kalau misalkan di sini x-nya 3, jadi ini 3 kuadrat 9 kurang 1 kan 8. Per 3 kurang 1, 2. Jadi 8 per 2 adalah 4. Jadi kalau di grafik di sini kalau x-nya 3, jadinya adalah y-nya 4 ya. Jadi kalau kita gambar titiknya di situ. Nah, bagaimana kalau kita misalkan sekarang x-nya 1? Jadi kalau x-nya 1, 1 kuadrat dikurangi 1 ya 1 kurang 1 itu 0, per 1 kurang 1, 0. Jadi ketemu di sini 0 per 0. Sedangkan 0 per 0 itu hasilnya adalah tak terdefinisi. Nah, kalau di grafik kita gambarkan x-nya 1 di sini ya. Kemudian 0 per 0. 0 per 0 itu tak terdefinisi. Jadi di sini saya gambar bolong di sini ya. Jadi tak terdefinisikan. Sehingga kalau kita masukkan x-nya sama dengan 1 di sini, y-nya itu belum dapat didefinisikan. Tetapi di sini ada nilai-nilai x yang mendekati 1 ya, seperti penjelasan sebelumnya. Di sini kalau kita perhatikan di sumbu x ini banyak sebenarnya titik-titik yang di sebelah kirinya 1 maupun yang di sebelah kanannya 1 ya. Jadi titik-titik yang mendekati atau nilai-nilai x-nya yang mendekati 1 di sini banyak sekali ya, bahkan tak hingga ya, karena dia bilangan real, baik itu didekati dari kiri maupun didekati dari kanan. Jadi banyak sekali bilangan real yang mendekati 1 baik dari kiri maupun dari kanan. Kita misalkan saja salah satunya di sini adalah 0,5 ya. Jadi kalau x-nya 0,5 di sini secara grafik, kalau kita buat di sini tabelnya 0,5, y-nya dia hasilnya adalah 1,5. Kemudian kalau misalkan di sini x-nya 1,5, y-nya adalah di sini 2,5.
Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa nilai X itu banyak sekali yang mendekati 1 ya, baik dari kiri maupun dari kanan. Kemudian yang mengakibatkan nilai Y-nya juga ada banyak yang mendekati 2, baik dari kiri maupun dari kanan. Tetapi kalau kita mengganti X-nya di sini di fungsi ini dengan nilai 1, hasilnya kan tak tentu. Tapi kalau kita ganti X-nya ini dengan nilai yang mendekati 1, itu ada ya nilainya ya. Seperti kalau kita masukkan 0,999, hasilnya atau Y-nya adalah 1,999. Begitu juga dengan nilai X 1,001, hasilnya adalah 2,001. Jadi untuk Fx sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1 ini, kalau X-nya kita ganti dengan 1 seperti berikut, hasilnya adalah 0 per 0 atau tak terdefinisi. Sedangkan kalau X-nya ini adalah kita ganti dengan yang mendekati 1 seperti tabel ini, masih ada nilainya yaitu mendekati 2. Sedangkan kalau kita ganti dengan 1 itu 0 per 0, tak terdefinisi. Nah, untuk menuliskannya itu tadi yang dalam bentuk tabel ini yang masih ada nilainya, kita bisa tuliskan dalam bentuk secara matematika itu dengan limit ya. Jadi limit ini untuk X yang mendekati 1. Dari fungsi ini hasilnya adalah mendekati 2. Jadi kalau X-nya kita masukkan 1 ya hasilnya 0 per 0, tak terdefinisi. Kemudian padahal ada nilai X yang mendekati 1 itu ada nilainya yaitu mendekati 2. Nah, gimana cara menuliskannya? Yaitu dalam bentuk limit. Jadi ini yang dinamakan dengan limit, yaitu nilai pendekatannya.